Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Nah, untuk rekan-rekan semua yang baru mampir, jangan lupa ya dukungannya, like, comment, share, dan juga tentunya untuk subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai info yang rutin saya bagikan. Nah, rekan semua, bicara mengenai membuka usaha baru, terutama usaha ternak entok, ada banyak cara yang bisa diterapkan oleh seorang peternak. Namun begitu, kalau kita ingin membuka usaha rumahan, maka kita bisa mulai dari sesuatu yang terjangkau, dapat dilakukan dengan baik, dan tentunya potensi keberhasilannya besar. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam membangun usaha ternak entok, khususnya dari proses awal sekali ketika baru pertama kali mendirikan. Nah, dari keberhasilan saya di tahap awal, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan ketika kita mulai membangun usaha ternak entok dengan modal kecil skala rumahan, agar hasilnya bisa lebih maksimal. Yang pertama, rekan semua, adalah mengenai entok yang akan kita pelihara di awal usaha. Saat baru mulai membuka ternak, mana yang harus kita beli terlebih dahulu? Apakah kita harus mulai dari indukan atau anakan? Nah, jawabannya bisa dari indukan, bisa juga dari anakan tentunya. Semua tergantung pada pilihan kita masing-masing pada akhirnya. Namun, berdasarkan pengalaman saya, dengan modal kecil, beternak entok akan lebih berpeluang jika dimulai dari anakan atau DOE atau minti. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa mulai dari beli anakan entok. Nah, dengan modal kecil, rekan semua, kalau kita mulai dari anakan, maka kita bisa mendapatkan lebih banyak entok dibandingkan jika kita membeli indukan yang sudah besar. Dengan jumlah yang lebih banyak ini, maka nantinya kita bisa mendapatkan calon indukan yang kemungkinannya akan lebih banyak. Dari sini, anakan yang kita beli bisa dibesarkan, kemudian dipilih yang betina untuk dijadikan indukan. Nanti kita tinggal membeli indukan jantan dari luar kandang kita. Dengan cara seperti ini, rekan semua, kita bisa langsung seleksi indukan yang bagus dari sekian anakan yang kita besarkan tadi. Selain keuntungan dari sisi jumlah dan potensi indukan tadi, dengan mulai dari anakan entok, kita juga akan mendapatkan bonus pengalaman dan ilmu atau skill yang mendukung. Kalau kita sukses membesarkan anakan entok yang kita beli tadi, maka kita sudah mendapatkan modal ilmu yang lumayan untuk dijadikan sedikit pedoman dalam beternak entok. Hal ini karena umumnya lebih sulit mengurus anakan entok daripada mengurus atau memelihara indukan-indukan yang sudah dewasa. Jadi, dengan memulai dari beli anakan, maka kita dapat dua keuntungan sekaligus. Padahal dengan modal yang apa adanya atau dengan modal yang kecil. Karena kita tentu paham dan tahu benar bahwa skill pemeliharaan tentu akan menjadi modal yang sangat diperlukan ketika kita akan membuka ternak atau kita akan memulai ternak entok. Hal kedua adalah mengenai proses perawatan yang berkaitan dengan kandang.
Dalam hal ini, rekan semua, saat memulai ternak entok, sebaiknya kita menggunakan sistem kandang yang benar-benar terkondisikan kering alias tidak lembab. Tujuan penggunaan sistem kandang kering adalah untuk meminimalisir potensi-potensi masalah yang ditimbulkan dari berbagai jenis penyakit unggas. Tentu kita tahu kondisi kandang yang basah, becek, lembab akan lebih tinggi potensi penyakitnya jika dibandingkan dengan kondisi kandang yang bisa terkondisikan dalam keadaan yang kering. Sistem kandang yang bersih, kering, tidak lembab bisa kita desain sedemikian rupa sesuai dengan keadaan lokasi kita masing-masing dan juga tentunya sesuai dengan anggaran yang kita sediakan. Terakhir, rekan-rekan semua, teknik atau cara berikutnya yang tidak boleh diabaikan dalam memulai ternak entok di fase-fase awal adalah mengenai peralihan atau perubahan jenis pakan. Dalam beternak, biasanya ketika ternak masih kecil akan diberikan dengan pakan yang cukup bagus, yang bergizi, full. Ketika sudah mulai dewasa, ternak entok akan diberi pakan dengan jenis pakan yang berbeda. Jenis pakan racikan sendiri yang biayanya lebih murah. Nah, dalam hal pergantian pola pakan seperti ini, peternak sebaiknya melakukannya dengan cara bertahap atau berangsur. Tujuannya agar entok tidak stres dan fisiknya drop, dan diharapkan tidak menjadi awal bencana. Perubahan pakan bisa dilakukan secara bertahap sampai entok benar-benar bisa menerima pakan baru yang diberikan. Dengan sistem perubahan yang bertahap seperti ini, kita tidak akan terlalu berisiko kondisi entok yang kita pelihara drop kemudian bisa terserang penyakit. Nah, itulah rekan semua sedikit pengalaman saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.